dari 709 dokumen, kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Bareskrim juga mengeluarkan transkrip nilai. Ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985 ya, transkrip nilainya seperti ini. Deskripsi palsu ya. Ya, ini skripsi palsu ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dr. T. Fauzia Tiasuma atau lebih dikenal dengan panggilan Dr. Tifa, bersama dengan Roy Suryo dan Rismon memastikan dokumen yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo dari UGM itu palsu. Dengan begitu mereka, ini maksudnya Tio RRT, memastikan bahwa Jokowi itu ya tidak pernah lulus dari UGM. Ketiga dokumen yang dimaksud oleh Dr. Tifa adalah skripsinya, kemudian transkrip nilai, dan ijazah yang menurut Dr. Tifa semuanya penuh kejanggalan dan tidak sesuai dengan dokumen serupa yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Khusus ijazah yang diklaim milik Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah yang dimiliki oleh almarhum Bambang Budiharto yang lulus tahun yang sama dengan Jokowi, yakni tahun 1985. Bambang ini masuk ke UGM tahun 1979 atau 1 tahun lebih awal dibandingkan dengan Jokowi, namun dia lulusnya sama, yakni tahun 1985, hanya beda bulan dengan klaim kelulusan dari Joko Widodo. Baik, ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan nih, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law ya. Supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka. Ya, tapi sampai dengan hari ini 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ya, ini buat kami diskriminatif. Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua, dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan, mereka itu panik ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, Perkap. Mungkin nanti Pak Alkati bisa sampaikan, mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami ya sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli ya untuk RRT, tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu.
Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo. Itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka. Sekitar 55 ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya. Mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut. Yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Badaskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Badaskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja, kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah, gini ya, gimana ini? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Mbak Rujito. Iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang print ya, yang asli. Ini ya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya, ada watermark, ya, ada. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Ya, nah. Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya?
Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan ya. Ini kalau permainan anak-anak itu ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu. Itu ada 11 perbedaan ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal embus atau emboss ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ini ya bahwa nggak ada ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2022. Beda. Ya, kami bisa pastikan beda. Jadi ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat ya. Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul tetapi printing ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, bisa diraba itu. Ya, embossnya itu ceklok ya, ceklok artinya cetak tinggi, ceklok. Ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan, teman-teman ya. Karena itu ada ornamen rahasianya pada emboss itu. Jadi dia bukan semata-mata seperti bulat seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan. Buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit ke kejaksaan. Anda harus profesional, sebagaimana yang diminta ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total, termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti pingpong sana, pingpong sini, ya. Karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini, ditanggung oleh pajak kita, ya. Setiap kasus ini menghasilkan membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah milik almarhum Bambang Rudiharto ini Rudiharto atau Budiharto nama lengkapnya yang benar ya. Ini merupakan dokumen terbaru yang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 atau 2 hari lalu ditunjukkan oleh Muhammad Rujito, salah satu saksi fakta yang ditampilkan penggugat dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Rujito tidak hanya menunjukkan ijazah milik kakaknya di depan majelis hakim, tapi juga ditunjukkan kepada media setelah persidangan. Bahkan media disilahkan untuk mengambil gambar dengan resolusi yang tertinggi supaya bisa memastikan keaslian ijazah itu.
Dan memang tampak sekali ada beberapa perbedaan dengan ijazah yang diklaim milik Jokowi. Kendati mereka itu lulusnya hanya selisih bulan saja. Bambang Rudi ini lulusnya bulan Mei dan Jokowi itu mengaku lulusnya pada bulan November 1985. Keterangan Dr. Tifa bukan hanya makin memojokkan Jokowi, tetapi juga menunjukkan bahwa trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa tidak mengendurkan perlawanan terhadap Jokowi setelah berkas mereka dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Selasa 13 Januari lalu. Dan sekarang juga Jokowi berhasil menarik 2 orang dalam kubu perlawanan terhadap Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, itu masuk ke jalur mediasi atau restoratif justice. Dalam perkara yang ini yang buntut laporan dari Jokowi ke Polda Metro Jaya, penyidik itu telah menetapkan 2 klaster tersangka. Klaster pertama adalah klaster TPUA yang terdiri dari 5 tersangka, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Sementara klaster kedua trio RRT, yakni Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Namun pada klaster pertama, Egy dan Damai itu menempuh proses restoratif justice dan itu sudah dikonfirmasi oleh Jokowi yang dia juga mengaku bahwa dia sudah mengajukan proses restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dengan begitu, bila nanti status tersangka keduanya dicabut, maka tinggal 3 tersangka, yakni Rizal Fadila, Kurnia, dan Rustam. Namun menariknya, sebagaimana keterangan Refli dan juga tadi disampaikan oleh Dr. Tifa, Refli Harun ini di sini kapasitasnya adalah sebagai penasihat hukum ketiga orang itu ya. Sampai sekarang itu penyidik belum memeriksa para tersangka klaster pertama. Ini tampaknya ada kaitannya adanya gerilya ya dari kubu Jokowi dengan Egy dan Damai Hari Lubis yang kemudian menyepakati restoratif justice dan ini baru mulai terungkap ketika keduanya sowan ke Jokowi hari Kamis 8 Januari lalu. Tapi kalau saya berbicara dengan beberapa orang tim TPUA seperti Rustam Effendi, kemudian juga dengan Rizal Fadila dan sebagainya, mereka sebenarnya sudah mencium kalau Egy Sujana itu masuk angin itu pada sejaknya bulan April. Tanggal 16 April tepatnya ketika mereka bertemu dengan Jokowi di rumahnya pada waktu itu TPUA. Tetapi Egy Sujana yang tadinya mau hadir itu nggak muncul, bahkan kemudian dicari-cari nggak ketahuan di mana rimbanya katanya. Baru belakangan katanya ada penjelasan bahwa Egy Sujana itu katanya dipanggil diperiksa oleh Mabes Polri. Ada versinya macam-macam lah, tapi yang jelas intinya bahwa tanggal 16 April itu Egy Sujana tidak hadir, tapi kalau Damai Hari Lubis hadir ya. Yang waktu itu kan hadir 3 orang, Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan Damai Hari Lubis. Nah, mulai tanggal 16 itu sebenarnya kalau menurut versinya dari Rizal Fadila, ya ini udah tanda-tanda bahwa Egy itu sudah masuk angin. Sebelumnya di tempat yang sama ini, jumpa persnya di Polda Metro Jaya, itu Refli Harun itu menyampaikan 7 keberatan. Pertama soal pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi untuk klaster 2. Nah, kalau klaster 1 itu boro-boro mau dilimpahkan, diperiksa saja belum sampai sekarang kata dia. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT, trio RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2024, sebagai tersangka dan gelar perkara khusus pada 15 Desember 2024, penyidik Polda Metro Jaya terlihat dasar penetapan tersangka itu sumir. Karena tidak ditunjukkan secara spesifik lokus deliktinya yang mana, tempus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Yang ditunjukkan ke kami hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang, yaitu 22 Januari sampai 30 April 2025. Tapi yang spesifik kita tidak tahu, kata Refli. Kemudian yang ketiga, Refli menjelaskan selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025 justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan, tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, apalagi difoto. Yang keempat, ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik sangat meragukan dan tidak jelas keahliannya, diduga memanipulasi data atau informasi elektronik. Yang kelima, keaslian ijazah Jokowi oleh pihak penyidik sangat diragukan dan penyidik bekerja tidak independen karena itu dibutuhkan hasil laboratorium yang kredibel dan independen. Pada waktu itu memakai puslap for Mabes Polri ya. Yang keenam, Refli menyebutkan penyidik melakukan tindakan berlebihan bahkan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang tidak relevan dengan delik aduan. Asal mulanya adalah delik pencemaran nama baik dan delik fitnah, tiba-tiba kok masuk pasal-pasal provokasi, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal edit dokumen, manipulasi, kemudian edit dokumen seolah-olah itu dokumen yang autentik.
Yang ketujuh, Refli menyebutkan seluruh pasal yang dikenakan terhadap RRT tidak ada yang relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi ini menarik ini ya, karena kelihatannya meskipun sekarang ini terkesan Jokowi di atas angin, tapi kalau kita melihat sikap dari trio RRT maupun juga sikap 3 orang lainnya di klaster TPUA itu, Jokowi itu nggak sepenuhnya itu berhasil memecah belah atau memporak-porandakan gitu perlawanan dari mereka-mereka ini ya, karena ternyata mereka malah melakukan counter attacking kalau seperti ini yang dilakukan seperti oleh Roy Suryo, Refli maupun juga oleh Dr. Tifai ya. Jadi kasus ini kita mungkin dalam beberapa hari ke depan atau mungkin pekan depan kita akan menyaksikan adanya proses restoratif justice antara Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tetapi untuk kemudian Jokowi masuk lebih jauh, menggerilya mereka ini, katakan nggak semuanya ya, karena Jokowi kelihatannya sudah menutup pintu maaf untuk trio RRT. Tapi kalau untuk 3 orang yang ada di klaster TPUA pun seperti Rizal Fadilah, Kurnia maupun Rustam Effendi, tiga-tiganya juga mereka tidak akan mengikuti jejak dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jadi ini perlawanan itu terhadap Jokowi tidak padam dengan adanya proses restoratif justice. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.